bahwa sebelum turun Jokowi sudah menanam orang-orang. Ya. Apakah mungkin Pak Prabowo justru termasuk salah satu orang yang ditanamkan itu? Saya yakin begitu. Dia salah satu yang ditanamkan, yang diproyeksikan untuk jadi presiden, bertanggung jawab memelihara semua jaringan Jokowi yang sudah ada dalam pemerintahan. Dan itulah sebabnya kabinetnya amburadul. Saya berani mengatakan itu amburadul. Tidak jelas arahnya. Susunannya nggak jelas, komposisinya nggak jelas. Bagaimana bisa satu kementerian dalam situasi normal, tidak ada keadaan darurat luar biasa, punya wakil 3? Itu bagi saya tidak ada poinnya, tidak ada alasannya untuk memperbesar kabinet. Membuat kabinet itu menjadi sangat bongsor dan pasti tidak efisien. Di sisi lain kebijaksanaannya itu kontroversial, bertentangan satu sama lain. Bagaimana bisa memelihara kabinet yang bongsor di Jakarta, ya, tapi pada saat yang sama memotong anggaran yang ditransfer ke daerah, ya. Padahal bongsor inilah yang memakan biaya besar. Bagaimana bisa korupsi-korupsi di BUMN itu tidak segera bisa dituntaskan, bahkan menggantung. Kasus Pertamina misalnya, itu sampai sekarang tidak jelas. Awalnya dikatakan ada pengoplosan minyak kan, setelah itu berubah menjadi yang lain gitu loh. Tidak pernah tuntas, tidak pernah dijelaskan itu. Itu kalau ada pengoplosan minyak, itu kan kejahatan kepada seluruh rakyat. Anda menipu dan mengambil hak rakyat untuk membayar bensin yang seharusnya asli menjadi campuran. Nah, ini kok tidak ada konsekuensinya. Tidak pernah ada. Sebenarnya kalau Prabowo itu betul-betul hebat dan konsisten ya, dia bisa di the greatest president. Karena dia bisa mengatasi masalah yang sangat sulit dan sangat kompleks. Ini bagaimana? Bukan mengatasi, malah menutupi gitu. Menunda-nunda. Ya, lalu fokus pada program-program favorit itu. Ya, MBG itu. Merah putih itu. Itu dua-duanya punya banyak kelemahan. Saya belum masuk ke soal itu. Saya ingin bertanya, apakah sebetulnya Pak Prabowo, katakan saja, menyia-nyiakan momen yang akan membuat dirinya dikenang sejarah Indonesia beratus tahun ke depan dengan tidak segera katakan saja melakukan menyelesaikan semua persoalan Jokowi ini? Sebenarnya bukan sekedar menyia-nyiakan, Pak. Dia mengingkari tanggung jawabnya. Kalau menyia-nyiakan itu kan ya ada harapan, ada sia-siakan. Ini tanggung jawab yang diingkari. Tanggung jawab dia menertibkan Indonesia ini setelah mengalami proses perusakan selama 10 tahun.